Shalom, senang sekali berjumpa dengan Anda kembali di bulan November ini dalam kuasa dalam firman-Nya. Baik, sebelum kita merenungkan dan meresapi kebenaran firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami bersyukur waktu dan kesempatan selalu Kau berikan kepada kami untuk kami terus diberi pengertian setiap kebenaran firman-Mu, karena firman itu adalah pelita untuk langkah kaki hidup kami. Terima kasih Bapa Surgawi, Roh Kudus-Mu yang menolong kami untuk bisa menangkap, mencerna dan mengerti serta mempraktekkan firman-Mu sehingga kami berakar, bertumbuh dan berbuah karena firman-Mu. Terima kasih Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap menerima firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Semua orang tentu kalau saya tanya siapa yang mau menang, semuanya pasti angkat tangan dan segera akan menjawab saya dan saya. Saya pun juga demikian. Tapi jangan menjadi kecil hati atau menjadi putus asa terlebih dahulu ketika kita menghadapi masalah. Belum di depan kita sudah merasa kecil hati atau merasa putus asa. Karena apa? Sebetulnya Anda dan saya memang sudah ditentukan untuk menjadi orang yang menang. Sebetulnya kemenangan itu diperoleh melalui Yesus Kristus yang telah menebus hidup kita, menebus kita dari dosa dan maut. Dan itu sebabnya kita yang percaya kepada Dia, tinggal kita sekarang meraih atau menerima kemenangan yang sudah diraih atau diperoleh oleh Yesus Kristus. Itu sebabnya kita dikatakan lebih daripada pemenang. Nah, bersyukurlah. Paling tidak pengertian seperti ini menjadi titik awal untuk kita untuk tetap berani berlari, untuk berani melompat dan menaiki anak tangga demi anak tangga walaupun sedang ada persoalan atau kesulitan. Karena iman kita tidak ditentukan oleh persoalan dan kesulitan itu, tetapi iman kita ditentukan oleh keberanian untuk mulai melangkah dan keberanian untuk kita tetap melangkah dalam iman. Tadi pengertian yang bahwa kita memang sudah ditentukan lebih daripada pemenang. Jadi hidup dalam iman untuk menghadapi masalah dan kesulitan itu ditentukan dengan iman yang sepenuhnya bergantung kepada Dia melalui perjuangan iman, di mana perjuangan iman ini akan disupport, didukung sepenuhnya oleh fasilitas sorgawi. Jadi jangan kecil hati terlebih dahulu. Perjuangan iman seperti apapun yang sedang kita alami saat ini, tetap kita bisa bersyukur, tetap kita bisa bersemangat, tetap kita bisa on fire, tetap kita bisa berkata-kata yang positif, tetap kita bisa berdiri dengan tegak, dan tetap kita menjalani kehidupan ini dengan optimis. Dalam 1 Korintus 15 ayat 55 sampai dengan 57 dikatakan seperti ini. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, jadi maut, sekarang di mana kemenanganmu? Karena engkau sudah dikalahkan. Oleh siapa? Oleh Yesus Kristus dalam kematian, kebangkitan dan kehidupannya. Sengat, di manakah engkau sekarang berada? Tidak ada lagi, karena semuanya juga telah dikalahkan. Sengat maut itu berbicara tentang dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Nah, karena hukum Taurat telah digenapi melalui anugerah penebusan Yesus Kristus, itu sebabnya maut dan sengat sekarang tidak ada tempat bagi kita, tidak memiliki hak kemenangan lagi, dan kemenangan itu sudah diberikan kepada kita. Itu sebabnya kita wajib bersyukur kepada Allah
Karena Dia telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bukankah ini sebetulnya menjadikan kita anak Allah yang terus selalu bersukacita, terus selalu punya iman yang optimis, terus selalu bersemangat, terus selalu bersyukur kepada Tuhan, dan menyatakan kepada dunia, bukan dengan keluh kesah, bukan dengan berbeban berat, bukan dengan stres, depresi, khawatir, cemas, dan ketakutan, kegelisahan, tetapi dengan menunjukkan bahwa iman kita dalam Yesus Kristus adalah iman yang tepat. Karena penebusan Yesus memberikan pengertian, kematian terhadap dosa, dan kemenangan kepada setiap kita yang sedang melakukan perjuangan iman. Wow, luar biasa sekali. Hidup orang Kristen adalah hidup yang terjamin. Hidup orang Kristen adalah hidup yang punya kepastian. Hidup orang Kristen tidak seperti berjalan di dalam situasi cuaca yang berkabut, apalagi situasi dalam kegelapan. No, tapi hidup orang Kristen adalah dalam situasi cuaca yang terang benderang. Ada matahari bersinar untuk menerangi kita, ada bulan yang bersinar juga untuk menerangi kita sekalipun di malam hari yang gelap gulita, dan ada air hujan menyegarkan kita dan memuaskan dahaga kita. Itu sebabnya bersyukurlah, kemenangan ada di pihak kita. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Tersenyumlah dan bersyukurlah. Kita berjumpa di Jumat minggu depan di bulan November yang diberkati ini. Haleluya, amin. Shalom. Terima kasih Anda telah menyaksikan seri kebenaran firman Tuhan yang akan selalu kami unggah setiap minggunya di channel Hope SCC TV. Saya percaya setiap kebenaran firman Tuhan ini akan membangun dan akan memberkati saudara. Itu sebabnya jangan lupa untuk like dan subscribe supaya Anda tidak ketinggalan untuk seri selanjutnya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.